saya coba itu mungkin perusahaan asuransi yang memiliki daya saing harga, yang dia punya loss ratio bagus dan dia punya ekonomi operating bagus, ya. Ini intinya terbuka untuk semua Pak. Kalau untuk perbaikan industri kita terima semua masukan. Cuma memang ya nggak mungkin semua kita akomodasi karena kita banyak stakeholders. Kita ada cuma pentingin industri pun bisa dipilah-pilah, ada yang gede, ada yang kecil. Adanya mengikuti pelatihan dari Bisa Asuransi ini tuh memberikan pandangan baru ke kami gitu. Apalagi pembelajaran ini kan mudah banget kami akses gitu kan, dengan pembagian per topiknya itu hanya sekian menit itu memudahkan kami gitu untuk bisa mengaksesnya. Jadi bisa kita sambi gitu istilahnya kan, kalau misalkan kita lagi luang baru bisa ikut pelatihan itu gitu. Terus juga adanya dengan sesi saat ini add on value ini itu juga bisa menambah keuntungan juga kita untuk mengikuti pembelajaran ini, karena memang ya salah satu kelemahan kalau misalkan online itu kan kita kurang interaktif ya Pak. Jadi kayak misalkan selama kita mengikuti pembelajaran mungkin ada hal-hal yang kita masih bingung, atau misalkan ada hal-hal yang mungkin kita berbeda pandangan gitu, tapi dengan adanya sesi ini, add on value ini, kita bisa saling interaksi gitu, menanyakan hal-hal tersebut. Halo, selamat siang semua. Perkenalkan, nama saya Zaki Zakaria. Saya salah satu peserta ODP dari PT Asuransi Tripakarta. Di sini saya mau menyampaikan testimoni kesan dan pesan saya selama 1,5 bulan mengikuti pembelajaran di Bisa Asuransi. Jadi kesan saya itu saya merasakan banyak improvement knowledge yang saya dapatkan gitu dari asuransi. Apalagi ini juga kita bisa pakai pelatihan ini dimanapun, kapanpun, siapapun bisa gitu. Dan overall yang saya rasakan itu banyak insight baik gitu, banyak informasi baru gitu yang saya dapatkan. Jadi menurut saya apa yang diberikan Erik ini itu menurut saya lebih bisa membuat kita dapat mencerna lebih baik Pak, dibandingkan apa yang saya dapatin dulu sebelum saya mengikuti ODP juga Pak. Yang bisa diakses oleh semua orang dimanapun mereka berada, kapanpun, ya, dengan mudah. Metode pembelajaran yang dibuat satu kali, tapi bisa diakses berulang kali oleh siapapun dan dimanapun ya, untuk bisa diakses oleh semua masyarakat luar ya, baik itu masyarakat awam yang ingin belajar asuransi, ya, baik orang awam yang mau masuk ke industri perasuransian untuk belajar ataupun bekerja, itu bisa melalui asuransi, ataupun para praktisi ataupun karyawan yang saat ini sudah di industri asuransi yang ingin mengembangkan kompetensi diri
ya lebih jauh, lebih dalam, itu kita fasilitasi. Betul. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi Pak Baidi, Bu Sinta, Pak Stefan, dan Ibu Bapak sekalian, para peserta. Salam sehat ya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan semangat terus ya. Walaupun situasi saat ini masih dalam keadaan pandemi ya. Mudah-mudahan sebentar lagi akan memasuki endemi dan kemudian kita bisa berbisnis dengan lebih baik. Oke. Selamat pagi, izinkan kami untuk merekam acara ini karena acara ini adalah acara yang sangat baik sekali dan kemudian kita ingin ingin berbagi kepada semua orang di luar sana ya. Jadi sebelum saya memulai acara ini, saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pak Baidi sebagai Ketua Umum A3UI ya, yang sampai tahun 2022 dan kemudian Pak Stefan juga dari DPP Jawa Barat ya. Semoga nanti bisa berbagi pengalaman ya. Kemudian terima kasih Bu Sinta untuk bersama-sama untuk mendampingi para narasumber ataupun para yang akan cerita. Tapi sebelum kita mulai, kami ingin menyampaikan sedikit mengenai latar belakang mengapa kami mengadakan talk show, bukan webinar ya, tapi talk show ya dengan judul yang mungkin buat sebagian orang, wah ini kok judulnya kayak begini ya, agen asuransi biang kerok ya. Tapi kemudian tujuannya adalah supaya apa? Supaya kita coba bercermin, betulkah pertanyaan tersebut ya? Itu bukan pernyataan tapi pertanyaan. Betulkah agen asuransi itu biang kerok ya? Dan menurut saya tidak demikian. Menurut saya tidak demikian ya, tapi hanya untuk judul supaya menarik minat. Dan kemudian saya melihat juga bahwasannya agen asuransi ini di luar sana menjadi menjadi bulan-bulanan ya, bulan-bulanan dituding sana sini oleh berbagai pihak ya, tetapi kemudian tidak ada yang membela ya, tidak membela. Jadi kasihan sekali posisinya. Dan kemudian banyak sekali latar belakang nanti Bu Sinta akan coba sampaikan. Tapi kemudian ya nanti juga Pak Stefan akan cerita. Jadi kita akan bagi dalam dua sesi. Sesi pertama adalah mengenai profesi agen asuransi itu sendiri ya. Sesi kedua mengenai asosiasi agen asuransi ya. Jadi nanti tolong Bu Sinta lengkapi saya latar belakangnya. Silakan Bu Sinta, monggo. Oke. Selamat pagi semua. Terima kasih Pak Freddy. Terima kasih Pak Baidi dan Pak Stefan atas waktunya. Juga para peserta semua, selamat pagi. Salam kenal. Oke, pagi ini kita akan membahas satu topik yang menarik seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Freddy mengenai agensi asuransi. Sebenarnya kan memang kita tahu sendiri kalau agensi ini dibagi antara agen asuransi umum dan jiwa. Nah, untuk saat ini narasumber kita adalah kebetulan dari agensi asuransi umum ya Pak Freddy ya? Iya Mbak. Oke, Pak Freddy.
Oke, kita akan lanjut dengan membacakan CV terlebih dahulu. Mungkin Pak Fedi bisa dimulai ya? Ya, silakan, Bu. Silakan Bu Sinta. Oke, saya akan membacakan CV-nya Pak Baidi sebentar. Dengan Pak Baidi Montana ya Pak. Lahir di Nganjuk 18 September 1959 dengan pendidikan dari Fakultas Hukum Universitas Tritunggal di tahun 2006, ahli pialang asuransi di tahun 2010, juga sudah mendapatkan sertifikasi ANSIP di tahun 2018. Dari struktur organisasi sendiri, Pak Baidi sudah pernah menjadi Ketua Aparindo Jawa Timur di tahun 2005 sampai 2008, Wakil Ketua Apari Jatim 2008 sampai 2013, Kompetensi BPC Apari Jatim 2013 sampai 2016, pengembangan anggota BPC Jatim untuk Apari di tahun 2017 sampai 2020, dan sampai saat ini sudah menjadi Ketua Umum A3UI. Dari pekerjaannya sendiri, Pak Baidi sudah pernah menjadi wartawan ya Pak ya, di tahun 1979 sampai 2002. Dan juga pada saat yang bersamaan pernah menjadi Kepala Cabang Lintas Centralindo Insurance Broker. Di tahun 2002 sampai 2007 menjadi Eksekutif Direktur Lintas Centralindo Insurance Broker, dan di 2007 sampai 2010 Direktur Lead Insurance Broker. Jadi Pak Baidi punya pengalaman sebagai wartawan, sebagai broker, dan akhirnya menjadi agen asuransi. Sementara itu kalau Pak Stefan, beliau ini dulunya pernah bekerja di perusahaan logistik, DHL lah saya sebut ya, DHL ya. Kemudian tahun 2000 sekian beliau menapaki sebagai agen asuransi, dan kemudian beliau nanti akan cerita mengapa memilih Allianz Utama. Ya, jadi beliau sudah menapaki sebagai agen asuransi ini belasan tahun, dan kemudian beliau menjadi ketua DPD A3UI hingga tahun 2022, dan 2022 hingga 2025 beliau menjadi wakil ketua umum ya di DPP A3UI. Oke, silakan Bu Sinta, kita bertanya kepada dua narasumber kita. Silakan. Oke, terima kasih Pak Freddy. Dari tadi kita sudah menyebutkan tentang A3UI ya Pak ya. Nah, cuman mungkin di sini banyak yang belum tahu nih mengenai A3UI sendiri. A3UI itu apa sih Pak? Boleh dijelaskan mungkin Pak Baidi atau Pak Stephen? Monggo Pak Baidi. Pak Baidi, Pak. Pak Baidi. Monggo. Monggo Pak. Jadi Bapak ceritakan sedikit mengenai A3UI. Apa itu? Tutup. Bentar Pak, masih nutup ini layarnya. Sudah kelihatan Pak, sudah kelihatan. Sudah kelihatan ya. Bapak geser kanan sedikit. Nah, geser kanan sedikit. Oke, sip. Oke, siap. Silakan Pak. Begini Pak, sebelum tahun 2018 itu kan belum ada asosiasi yang membidangi asuransi, maksudnya yang membidangi agen asuransi kerugian. Maka dari itu kita kumpul-kumpul terus mewacanakan asosiasi atau perkumpulan agen asuransi kerugian, yaitu awal terbentuknya perkumpulan agen asuransi yang disebut A3UI itu 28 Februari 2018. Dan kebetulan saya ketua umumnya pada tanggal 16 Februari sampai dengan 2002 itu. Nah, sekarang ini sudah beralih Pak. Saya bukan ketua umum lagi. Saya jelaskan tempoh hari. Jadi pada 16 Februari 2022 pemilihan Pak di Sangrila juga. Yang terpilih Bapak
Indrato selaku Ketua Umum dan Wakil Bidang Internal itu Bapak Ricardus Laksono, sedangkan Wakil Bidang Eksternal itu Pak Stefanus itu sendiri. Nah, tujuan mendirikan perkumpulan A3OI yang semula tidak ada, sekarang menjadi ada kan gitu ya. Yang mempunyai tujuan agen yang bermartabat. Jadi kenapa A3OI berdiri disupport oleh semua institusi pada waktu itu, bahkan pada saat pelantikan pun yang hadir itu juga ada dari Gubernur, OJK, Ketua AUI maupun dari praktisi hukum juga banyak hadir pada, dan itu sudah tahu ya secara nasional, tokoh-tokoh nasional hadir semua itu. Dan pada saat itu lalu saya buka DPD, Pak. Tapi saat ini saya selaku penasihat aja, bukan ketua umumnya. Ketua umum Pak Indarto saya sampaikan tadi. Pada waktu saya masih ketua umum itu, saya buka DPDW yang pertama yang kami buka itu DPD Jabar, yaitu diketuai Pak Stefanus itu sendiri. Setelah itu DPW DKI, terus DPD Jawa Tengah, Bali, dan Kalimantan. Ya, Bali, Kalimantan itu belum sempat terlantik walau sudah terpilih karena waktu itu ada pandemi. Nah, pada saat pelantikan di hotel pelantikan DPW DKI itu pada tanggal 20 Februari 2020 dengan narasumber yaitu ada dari A3OI sendiri, juga ada dari regulator dari wakil OJK, juga ada dari Ombudsman, ada KPPU, juga ada dari praktisi hukum pada waktu itu. Itu pembahasannya mengenai sudah tidak up to date-nya SEOJK 69 yang sampaikan. Dan itu sulit untuk membantahkan pada saat itu. Itu yang perlu saya sampaikan. Sementara untuk sejarah A3OI, mungkin bisa tambah Pak Stefanus, mungkin. Pak Baidi. Ya Pak. Ya, jadi sebelum Bapak, kami ingin tanyakan apa tujuan utama pembentukan A3OI, ya? Apakah untuk agen itu sendiri atau bagaimana? Tapi sebelum Bapak menjawab, ya, jadi sebetulnya saya pun juga sudah mengundang dari Asosiasi Persatuan Agen Asuransi yang dari sektor jiwa sebelumnya, supaya para peserta juga tahu. Dan sebetulnya kami akan gandengkan tuh untuk umum dan jiwa. Namun kemudian karena mereka tidak setuju dengan salah satu butir poin yang kami sampaikan, judulnya pada waktu itu agen asuransi memberi edukasi atau memberi komisi sebelum jadi agen asuransi biang kerok tuh. Ya, jadi ada dari jiwa. Tapi kemudian dari jiwa ingin agar salah satu butir poin yang ingin kami sampaikan, mereka berkeberatan. Akhirnya ya kami pun juga tidak ingin didikte oleh mereka. Kami ingin menyampaikan apa adanya, bahwasannya memang nyata di luar sana agen asuransi dituding melakukan kekeliruan penjualan, ya, dan dituding oleh mereka semua bahwa itu adalah hasil kreasi, hasil inovasi dari masing-masing pribadi agen. Tetapi saya sendiri sebagai pribadi tidak melihat itu, tapi saya melihat lebih jauh ke belakang, ya. Jadi karena skemanya, karena yang terjadi itu cukup banyak dan di beberapa daerah terjadi demikian, saya lihat ini bukan adalah hasil inisiatif daripada agen itu sendiri, tetapi lebih dari itu. Jadi, tapi kemudian kami akan coba bahas ke depan ya. Jadi kami akan coba sampaikan bahwa ini bukan untuk asuransi umum saja, tapi juga termasuk asuransi jiwa. Jadi kami akan bahas mengenai agen secara keseluruhan. Monggo Pak Baidi, apa tujuan daripada pembentukan A3OI itu sendiri? Apakah untuk agen, ataukah untuk industri, atau untuk siapa? Monggo tujuannya Pak yang lebih spesifik Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih. Tujuan kami ya dengan sudah beradanya asosiasi kayak perkumpulan agen, minimal regulator kalau ngomong agen harus ada. Kami ini selaku perkumpulan ini yang selama ini nggak ada. Nah, sebetulnya kami
kedepannya ingin ya melindungi agen-agen yang bermartabat itu, sehingga kalau yang ada agen yang tidak bermartabat itu ada nggak di dalam asosiasi itu tersebut, itu tujuannya. Clear-nya di situ. Kalau bicara agen itu hampir 600.000, Pak. Tetapi di Gender sendiri kurang lebih 46 ribuan itu. Nah, kan banyak yang mewacanakan yang faktor menyiasati yang tujuan kami ya. Menyiasati dengan SEO OJK 69 itu sehingga si agen nggak masalah. Itu bisa diasiati dengan saudara-saudara kita, karyawan kita, supir dan sebagainya. Tetapi itu tutup mata. Pak Paidi, bayar kan itu. Jadi yang maksud Bapak adalah adanya suatu aturan daripada regulator yang dimana mencantumkan bahwa satu agen adalah satu perusahaan saja. Demikian Pak ya. Sehingga dari kemarin Pak Stefan, mungkin Pak Stefan bisa tambahkan. Kenapa Pak Stefan? Silakan. Mic-nya masih mati Pak. Tolong dibuka mic-nya dulu. Maaf. Baik. Ya, terima kasih Pak Freddy. Pak Baidi, mohon izin saya sedikit menambahkan bahwa seperti apa yang disampaikan oleh Pak penasihat kami saat ini, Pak Baidi, bahwa tujuan utama dibentuknya A3UI adalah tentu kami ingin memberi kontribusi kepada industri asuransi secara menyeluruh, Pak, dari sisi agen asuransi. Seperti judul yang Bapak berikan, bahwa agen asuransi adalah biang kerok. Nah, ini memang di situ banyak pertanyaan yang diarahkan ke saya pada saat judul itu dibaca oleh kawan-kawan. Mereka protes. Mereka mengatakan, kenapa judulnya ini tidak menghargai diri sendiri? Saya bilang, Anda baca dulu. Itu judul bukan pernyataan, tetapi pertanyaan. Benarkah agen asuransi ini adalah biang kerok seperti apa yang dianggap oleh beberapa pihak selama ini? Nah, pada hari ini kita akan jawab bahwa memang tidak kita pungkiri, Pak, bahwa seperti juga mungkin profesi-profesi lain, di dalam profesi tersebut semua tujuannya baik, tetapi pasti ada saja oknum yang mengotori profesi itu sehingga yang sebelumnya baik akan menjadi terkontaminasi oleh sedikit pihak yang mengotori profesi tersebut. Jadi saya kira keberadaan A3UI yang sudah ada di beberapa daerah, kami ingin ikut memberi kontribusi kepada industri secara positif dengan mengembangkan potensi agen asuransi, khususnya karena kami di A3UI adalah agen asuransi umum, agar kontribusi yang diberikan itu tidak sekadar kami menjual produk asuransi kepada masyarakat, tetapi terpenting adalah memberikan edukasi, Pak, kepada masyarakat. Ini yang inti. Karena kalau sekedar menjual, saya pikir kita tidak perlu belajar tentang produk asuransi, tidak perlu belajar teknik pemasaran, tidak perlu memahami bagaimana negosiasi yang baik. Kita bisa jualan, Pak. Tetapi yang beli, ini akan membeli kucing dalam karung. Dia tidak tahu apa yang dia beli, dia tidak tahu manfaatnya. Yang selama ini memang mungkin sebagian rekan-rekan agen ada yang menjual hanya selembar kertas tanpa memberi edukasi isi dari kertas tersebut, apa manfaatnya. Sekaligus mungkin tidak melihat bahwa apakah yang dijual itu benar-benar dibutuhkan oleh calon tertanggung atau sekedar memenuhi target dari penjualnya. Nah, ini yang harus kita perbaiki, bahwa seharusnya seorang agen asuransi itu menjual bukan berdasarkan kepentingan pribadinya atau perusahaan yang diwakilinya, tetapi berdasarkan kebutuhan atas apa yang diharapkan oleh calon tertanggung. Saya kira itu sedikit tambahan saya, Pak Freddy. Silakan dilanjut. Ya, terima kasih Pak Baidi, Pak Stephen atas yang disampaikan. Jadi sekali lagi tambahan mengenai latar belakang mengapa kami mengadakan talk show ini, karena tadi yang seperti Pak Baidi sampaikan, jumlah agen asuransi Indonesia 600 ribuan. Ya, coba bayangkan kalau katakanlah tadi agen tersebut
tidak diberikan suatu pendidikan dan pelatihan yang memadai, tidak diberikan sesuatu itikat baik ataupun suatu integritas motif yang baik, bayangkan, dan tidak diatur dengan baik oleh regulator, begitu banyak kerusakan yang mungkin akan terjadi. Sebaliknya, kalau diatur dan ditata dengan baik, diawasi dengan baik, diberikan suatu jalan keluar yang terbaik, sehingga agen ini bisa menjadi apa? Menjadi duta-duta, menjadi malaikat-malaikat kita semua di tengah-tengah masyarakat. Tetapi sebaliknya, kalau katakanlah kita abai, acuh, maka dampak kerusakan terhadap industri ini akan kita rasakan dan kita akan alami seperti yang saat ini terjadi. Ya, jadi kami ingin supaya semua mendengar bahwasannya agen ini adalah profesi yang baik bila mana dikelola dengan benar. Tapi sebaliknya, kalau kita abai acuh, saya khawatir kita akan merasakan hal yang negatif. Jadi saya berharap semua pihak mengambil peran dan sikapnya baik-baik untuk dapat segera menata, mengatur profesi ini demi kebaikan semua masyarakat Indonesia. Demikian latar belakang. Silakan Bu Sinta. Oke Pak, dari tadi kan kita ngomong mengenai latar belakang kenapa A3U ini dibentuk ya. Tapi kan kita juga perlu tanya juga mungkin ya kepada Pak Baidi dan Pak Stephen. Berarti kan di sini A3U ini kita ketahui sebagai organisasi kumpulan agen-agen asuransi umum ya, betul kan ya Pak ya. Nah, mengenai profesinya sendiri Pak, mungkin kita perlu tanya ke Pak Baidi dan Pak Stephen, kenapa sih mereka memilih profesi ini gitu? Maksudnya apa sih latar belakangnya gitu kan Pak? Kenapa dari kan Pak Baidi sendiri sebenarnya pernah jadi wartawan, pernah jadi insurance broker ya Pak ya. Pernah jadi direktur dan pernah di asuransi juga mungkin ya. Mungkin latar belakangnya kenapa sih beralih profesi ini Pak jadi agen asuransi? Mungkin boleh sharing Pak? Silakan Pak Baidi dulu. Mengapa Bapak memilih profesi di agen asuransi? Apakah Kang tahunnya gede atau bagaimana? Pak Baidi, silakan. Ya, terima kasih Pak. Bu Sita. Sebetulnya kalau bicara profesi, ya saya singkat aja sih yang saya kasih Pak Freddy, sudah saya sampaikan kemarin. Sebelum tahun 2005 saya juga jadi lawyer juga. Ya, dari lawyer dan saya cukup dikenal di situ, tapi keluarga tidak mendukung Pak saya di lawyer. Di politik juga saya tidak mendukung keluarga itu. Oke. Nah, jadi saya persingkat seperti itu. Jadi kalau saya itu di asuransi juga nggak sampai saya sampaikan. Saya pernah di perusahaan asuransi macam-macam lah, di Abga, di lain-lain sebut banyak itu. Tapi kan saya nggak sampai ke di industri itu. Sudah awalnya di mana-mana. Ya di bank pun juga pernah ya. Ya kayak pilihan kayak gitulah. Oke. Nah, kenapa tuh Pak jadi apa yang alasan Bapak gitu ya? Nih? Betul. Apa motif Bapak memilih agen asuransi? Begini. Pak Baidi menghilang. Tampaknya Pak Baidi ini. Silakan Pak Stefan. Pak Stefan. Baik, Pak Bu Sinta, Pak Freddy. Dari sisi saya pribadi, saya melihat bahwa profesi agen asuransi, khususnya umum ini Pak, kenapa saya terjun ke umum? Karena saya melihat ada nilai tambah yang dapat saya lakukan di sini sebagai agen, Pak. Karena menjadi agen asuransi umum itu tidak sekadar kita datang ke calon tertanggung untuk menawarkan produk yang kita jual, kita pasarkan. Tetapi saya melihat di dalam yang lebih inti lagi adalah dibutuhkan sebuah keahlian, Pak, sebagai agen di dalam melihat sebuah objek pertanggungan, apakah layak diasuransikan atau tidak, pertama itu. Yang kedua, apakah objek pertanggungan tersebut memiliki perlindungan-perlindungan sehingga perusahaan asuransi bisa mengaksep itu untuk menjamin risiko yang mungkin terjadi. Nah, kemudian saya melihat peluang dari apa yang pernah saya
pelajari sebelumnya bahwa saya memang seperti Pak Baidi juga pernah di pengacara dan sebagainya. Saya sebelumnya juga pernah di perbankan, pernah di perusahaan kurir seperti Pak Freddy katakan tadi, bahkan pernah di perusahaan penerbitan besar di Indonesia. Cuma itu saya kira tidak ada kaitan dengan asuransi, jadi saya tidak sampaikan ke Pak Freddy kemarin. Ini menjadi dasar kuat bagi saya untuk bisa mendapatkan nasabah-nasabah yang tentu membantu mereka untuk diberikan perlindungan asuransi sesuai kebutuhan dari aset mereka. Saya kira itu, Pak. Jadi intinya adalah sebagai agen asuransi umum, di dalamnya saya melihat ada sebuah keahlian khusus yang harus dimiliki agen tersebut agar bisa mendapat kepercayaan dari calon tertanggung di dalam memasarkan produk asuransinya. Baik, Terima Pak. kasih. Pak Stefan, jadi Bapak ingin menolong, membantu masyarakat luas mendapatkan produk solusi asuransi terkait dengan mereka punya risiko sesuai dengan apa? Sesuai dengan profiling mereka, Pak, ya. Betul, Pak, ya? Betul. Ya, karena intinya kalau tentu kalau nasabah itu sudah kita berikan solusi atas kebutuhannya, maka disitulah dia akan timbul rasa percaya terhadap kita. Karena seperti kita ketahui lah, asuransi adalah sebuah jasa risiko yang membutuhkan trust atau kepercayaan dari calon tertanggung. Demikian, Pak Freddy. Jadi bukan cuma sekadar menjual produk asuransi yang ada, tapi lebih menggali profiling daripada nasabah. Ya, jadi KYC, know your customer dengan baik, baru setelah itu kita buatkan program yang sesuai. Begitu, Pak, ya? Ya, betul sekali, Pak. Bagaimana Pak Baidi? Pak Baidi tambahkan, silakan Pak Baidi. Tadi putus, silakan. Belum? Iya, Halo? Halo? Silakan Pak Baidi, silakan. Iya, Pak Baidi. Iya, tadi pas semuanya putus. Sebetulnya gini, kalau kenapa ambil pilihan profesi agen? Sebetulnya itu cita-cita agen juga nggak saya cita-citakan pada saat sekolah kecil juga nggak ada. Di industri asuransi juga ada. Sebagai pilihan yang nggak terprediksi semua lah. Mungkin Pak Freddy mungkin waktu sekolah masa milih gini, wah sana kan jadi praktek asuransi juga enggak kan. Jadi itu tiba-tiba aja ya mengalir kayak gitu. Namun referensi di asuransi biasanya ya, dia itu mereka-mereka yang sudah bekerja di salah satu perusahaan asuransi, broker, begitu pensiun, biasanya jembatan yang bisa di manage itu kan biasanya customer-nya itu. Nah, biasanya kalau agen yang diawali dari pensiunan perusahaan asuransi, broker biasanya sangat mumpuni, biasa gitu referensinya itu. Yang jadi permasalahan ini kan agen yang dadakan itu perlu pembinaan itu. Makanya saya sampaikan sama regulator waktu itu. Yang tua-tua gimana Pak bisa nulis loh? Yang tua-tua itu pensiunan di broker besar semua, ABC saya tunjukkan di situ waktu itu. Jadi kendala yang dari permasalahan di ini ada berapa tipe. Bahwa agen itu ada dua tipe, ada agen profesional, ada agen office. Kalau agen office itu perlu pembinaan, karena agen office itu harus berkantor perusahaan asuransi, menggunakan kartu perusahaan asuransi, semuanya mengasuransi. Itulah kalau diikat dengan SE 69 itu masih cocok. Tapi kalau profesional kan sudah tidak cocok. Saya tidak menggunakan salah satu perusahaan asuransi tertentu di situ. Maka saya ini yang akan nanti saya studi banding. Saya akan webinar internasional nanti yang diwadahi oleh William Fang sama Datuk dari Malaysia itu. Jadi nanti ada Singapura, Malaysia, Brunei dan lain sebagainya. Nanti kita akan bicara hal keagenan ini secara internasional. Sebetulnya kalau saya ini sudah dari mana ngomongin agen itu ada enak dan enaknya. Kalau bagi yang cara punya customer banyak, nggak bisa nulisnya kurang, ya bermasalah terus. Gitu. Tidak, kalau bicara yang judul itu, dari segi judul tadi itu, asup biang kerok. Saya rasa sudah tahu lah, yang biang kerok di mana.
asuransi apa? Secara global agen lebih hampir 600.000. General cuma 46 ribuan enggak salah. Itu udah kelihatan. Nah, kalau hal itu menjadi biang kerok agen itu, yang salah siapa? Banyak regulator, perusahaan asuransi, tidak hanya agen di situ. Saya rasa gitu, Pak. Baik, Pak Baidi, terima kasih Pak Baidi. Kemudian Pak Stefan, sesungguhnya sebagai seorang agen asuransi, yang tadi kan ada bilang agen asuransi profesional, yang katakan tadi Pak Baidi sampaikan, saya punya risiko yang besar. Kemudian perusahaan asuransi yang saya ageni tidak mampu menerima risiko tersebut secara penuh 100%. Ya, sehingga saya mesti apa? Apa menolak rezeki ataupun mengabaikan nasabah tersebut, atau saya mesti pakai nama istri saya, nama anak saya, nama pembantu saya, nama supir saya untuk menjadi agen sehingga saya bisa mengageni 4 atau 5 perusahaan asuransi. Nah, itu menurut Bapak bagaimana bagusnya? Apakah ini sesuai dengan etikat baik atau bagaimana? Karena mau tidak mau itu kan jalan keluar, Pak ya. Silakan, Pak. Ya, terima kasih Pak Freddy. Saya jawab langsung saja pertanyaan Bapak. Saya tidak sepakat. Karena apa? Menempatkan bisnis sisa istilahnya yang di luar kemampuan kapasitas yang diaksep oleh asuransi tempat kita terdaftar, itu sama saja cuma membuat kita dipandang oleh nasabah sebagai agen yang tidak profesional. Karena apa yang mereka miliki tidak bisa kita urus seluruhnya, tetapi dibagi ke tangan orang lain. Di sini salah satu yang menjadi keberatan kami, saya pribadi Pak, kalau tidak dikatakan bahwa itu agen, saya pribadi menjadi keberatan yang disebutkan Pak Baidi, SE OJK 69, kami tidak bisa menyalahkan SE-nya. SE ini muncul karena kan tentu ada masukan Pak. Ada pendapat yang mengatakan bahwa memang harus dibuat seperti itu. Nah, dalam SE ini dikatakan bahwa satu agen hanya bisa mewakili satu asuransi. Nah, Bapak bisa bayangkan kalau sebuah asuransi di mana kami terdaftar itu hanya bisa mengaksep jenis bisnis-bisnis tertentu. Tidak bisa semua jenis bisnis karena hampir semua asuransi di Indonesia itu tidak bisa mengaksep semua jenis risiko, Pak. Mereka ada beberapa risiko yang itu menjadi risiko yang tidak disukai atau memang tidak mampu di bidang situ. Termasuk juga kapasitas besaran nilai pertanggungan. Nah, itu kan berkaitan dengan treaty tiap asuransi, Pak. Itu berbeda-beda. Dan permodalan yang mereka miliki. Mereka masuk kategori asuransi modal berapa yang bisa beroperasi untuk nilai tersebut. Nah, ini tentu menghambat operasional agen asuransi umum. Bapak bisa bayangkan kalau kami bawa misalnya 500 miliar bisnis ke perusahaan di mana kami terdaftar, kalau mengikuti aturan ini, Pak ya. Nah, sementara di sana hanya bisa menampung 100 miliar. Lalu sisa 400 miliar kemana? Tentu harus ada share ke kawan-kawan asuransi lain yang biasa kita sebut koas. Nah, itu bisa melibatkan 2 dan 3 perusahaan asuransi lainnya. Nah, kalau itu dilakukan, akan berarti sudah melanggar SE OJK tersebut. Lah, apa maksud dikeluarkannya sebuah aturan, Pak, termasuk SE OJK ini? Tentu tujuannya baik, menata, mengatur, dan membuat apa yang diatur itu agar semua berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan. Tetapi apabila aturan yang dibuat ini tidak bisa diterapkan secara baik dan sesuai harapan dari terbitnya peraturan tersebut, tentu kan akan membuat masalah di pasar. Nah, diantaranya adalah seperti tadi. Nanti tetangganya, supirnya, istrinya, kalau yang berperan sebagai agen ibunya berarti suaminya, anak-anaknya. Lah, kalau mereka hanya sekedar numpang nama, nah ini kan artinya sertifikasi yang dilakukan selama ini tidak memiliki arti apa-apa selain hanya memperbanyak kuantitas dari jumlah agen asuransi umum. Apa artinya? Ini berarti tujuan sertifikasi secara mendasar tidak terpenuhi. Karena sertifikasi adalah membuat seorang lebih ahli dan diakui sesuai bidang profesi yang disertifikasi tersebut. Nah, kalau melihat
fenomena dari sertifikasi agen asuransi umum selama ini, yang dicari kita hanya adalah kuantitas, bukan kualitas. Semakin banyak agen semakin bagus. Tetapi kualitas nanti sajalah, belajar sendiri, kalian kan bisa belajar. Nah, ini dari awal saja sudah salah arahnya, Pak. Nah, kemudian kalau dapat agen yang punya tanggung jawab, saya kira mungkin itu bisa diminimalisir dengan ya yang bersangkutan bertanggung jawab secara pribadi bahwa dia belajar. Nah, Bapak mencari ini sama dengan mencari jarum dalam jerami. Orang-orang yang memiliki pandangan semacam ini. Lebih banyaknya kan orang mau gampang, Pak. Yang penting saya bisa jual, saya dapat komisi. Kalau bisa komisi sebesar-besarnya, selesai. Saya nggak perlu pinter. Kalau nasabah saya tanya, saya tinggal bilang, sebentar saya alihkan ke bagian asuransi yang menjawab. Saya cuma ngantar bisnisnya saja. Saya juga nggak tahu jawabannya. Di sini profesionalitas seorang agen dipertanyakan, Pak. Apa yang kita inginkan? Nah, inilah makanya di A3UI kami keprihatinan semacam itu kami siasati dengan membentuk wadah ini agar martabat dan profesionalitas seorang agen asuransi umum bisa dipertanggungjawabkan di dalam memasarkan asuransi kepada masyarakat. Unsur edukasi yang paling pokok. Ini yang masih kurang dimiliki oleh kita di agen asuransi khususnya umum ini, karena rata-rata agen memang menjual masih sekedar saya bawa proposal, saya jelaskan isinya saja sesuai yang tertulis di proposal. Kalau ditanya ini bagaimana penerapannya, saya juga belum tahu, Pak. Ini saya bawa saja buat Bapak karena Bapak kebutuhannya ini. Nanti saya tanya dulu ke kantor. Nah, kalau seperti ini, saya sebagai nasabah saya tinggal, Pak. Lalu untuk apa fungsi Anda mewakili perusahaan asuransi berhadapan dengan saya kalau saya tanya dengan isi proposal Anda nggak bisa jawab? Nah, kan tidak ada artinya. Kami sebagai mediator kan tentu dibutuhkan keahlian, dibutuhkan pemahaman, dibutuhkan kemampuan di dalam menjelaskan produk sekaligus memberi solusi kepada calon nasabah. Kira-kira begitu tambahan saya, Pak Bu Sinta, Pak Freddy. Terima kasih Pak Stefan. Tadi saya coba garis bawahi Bu Sinta, ya. Tadi Pak Stefan sampaikan bahwasanya selama ini asosiasi yang ada yang memberikan sertifikasi itu hanya sekedar menambah jumlah ya kuantitas tanpa memperhatikan kualitas daripada masing-masing agen, sehingga keluarga daripada agen tersebut diberikan aja sertifikasi walaupun nggak tahu atau nggak paham ya, tapi memang ini perlu dicermati bahwasannya mestinya kualitas agen yang perlu diperhatikan dibandingkan kuantitas ya. Itu yang saya garis bawahi. Kuantitas. Ya, betul. Ya, betul, Pak. Nah, terkait dengan tadi kan Pak Stefan sudah menyebutkan beberapa kali bahwa sebenarnya berarti ada kompetensi dan sertifikasi, mungkin kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh agen asuransi umum ya Pak ya, sebelum melakukan tugasnya, sebelum mendapatkan benar-benar license sebagai agen asuransi umum dan bisa berhadapan dengan nasabah. Kira-kira bisa di-share nggak Pak? Kira-kira apa sih yang harus diketahui deh oleh agen-agen asuransi umum ini sebelum jadi benar-benar jadi agen gitu? Yang pasti sebelum saya jawab Bu, mohon maaf, saya ingin menyapa Ibu Pani Malangsari. Sudah hadir. Beliau adalah pengawas junior IKNB OJK Regional 2 Jawa Barat. Selamat datang, selamat bergabung Bu Pani. Terima kasih banyak perhatiannya. Terima kasih Bu Pani. Baik, Bu. Terima kasih. Saya lanjutkan Bu Sinta, Pak Freddy, bahwa kompetensi seorang agen sebelum melakukan penjualan atau pemasaran produk asuransi ke masyarakat, ini perlu digarisbawahi bahwa mereka harus terlebih dahulu mempelajari tentang produk yang ingin disampaikan kepada calon tertanggung. Kedua, mempelajari profil dari bisnis maupun tertanggung itu sendiri. Apakah yang bersangkutan ini memang betul berasuransi dengan niat baik, artinya berbagi risiko, atau berasuransi dengan niat yang agak kurang tanda petik mencari keuntungan. Nah, di samping itu, seorang agen perlu memahami
sedikit tentang ilmu pemasaran. Kalau bisa dikatakan tidak banyak-banyak, ya paling tidak secara garis besar memahami bagaimana ilmu pemasaran itu bisa dilakukan. Karena seorang agen asuransi itu bukan penjual, Pak. Kalau penjual itu prinsipnya kita menyampaikan produk yang ingin kita jual kepada calon pembeli, tidak perlu mengedukasi, tidak perlu memberi dia penjelasan. Kalaupun ada penjelasan mungkin kulit-kulitnya saja. Tetapi kalau pemasaran ini lebih detail, Pak. Pemasaran ini menyangkut edukasi kepada calon pembeli. Kalau memasarkan sebuah produk tetapi kita tidak tahu apa yang kita pasarkan, nah ini seorang pemasar yang terus terang tidak akan bisa bersaing di pasar. Berikutnya, agen juga harus menyiapkan diri dengan bagaimana kecakapannya bernegosiasi. Karena produk yang ditawarkan ini bukan hanya dia sendiri, Pak, yang menjual. Ada perusahaan asuransi langsung yang menjual marketingnya. Ada sesama rekan agen. Ada kawan-kawan saudara-saudara kita dari broker. Nah, ini lebih sadis, ini kuat ini dari broker. Saya katakan, saya di pasar juga sering berhadapan dengan beliau-beliau. Dan kalau kita sebutkan bahwa mereka memang betul lebih diakui lah dibandingkan agen. Tetapi kita agen tidak boleh kalah karena kita sama-sama adalah channel distribusi dari perusahaan asuransi untuk menyampaikan produk asuransi yang tepat guna kepada calon masyarakat. Kurang lebih seperti itu gambarannya, Bu Sinta. Ya, terima kasih Pak Stephen. Menarik sekali ya. Jadi kalau misalkan dari segi pengetahuan memang ada beberapa yang harus diketahui oleh agen asuransi sebelum memang terjun sebagai agen ya Pak ya. Itu mengetahui tentang produk asuransi itu sendiri, profil dari nasabah dan sebagai pemasar juga harus ada teknik untuk negotiation. Nah, selama ini Pak, kalau dari agen-agen yang terdaftar di A3UI ini, apakah sudah memang diadakan pelatihannya itu sendiri Pak? Disediakan atau memang mereka harus self learning untuk hal-hal ini Pak? Baik, terima kasih Bu Sinta. Bagi kami di A3UI memang salah satu program kerja yang ada adalah memberikan edukasi pelatihan pembinaan kepada para anggota. Nah, bentuk pelatihan pembinaan ini, karena ini di masa pandemi, khususnya kami dari DPD A3UI Jawa Barat, dilakukannya secara online atau umumnya disebut webinar. Jadi kami tidak kehilangan akal bahwa pandemi dijadikan alasan kami tidak berbuat apa-apa. Hampir semua kita ini kan mengatakan bahwa pandemi sekarang ini membuat kita tidak bisa beraktivitas ya secara lepas, terbuka seperti sebelumnya, betul. Tetapi kan sebagai manusia kita tidak boleh kalah dengan keadaan ini. Ada cara, apalagi kemajuan teknologi saat ini mendukung kita melakukan aktivitas semacam seminar, talk show seperti hari ini, dan lain sebagainya, itu dengan cara yang tanpa tatap muka, yaitu webinar. Nah ini kan banyak hal yang bisa kita lakukan dengan webinar. Satu, kita bisa melakukan dari tempat masing-masing, tidak usah membuang waktu, membuang energi, pergi ke lokasi untuk mengikutinya, tapi dari tempat masing-masing kita siapkan perlengkapan, kemudian kita ikut kegiatannya. Yang jadi persoalan memang kita masih terbiasa dengan pertemuan tatap muka. Kalau tidak tatap muka katanya kurang afdol begitu jawabannya umumnya saya terima. Tetapi kami di Jawa Barat tetap mengatakan bahwa efektivitas dari webinar ini jauh lebih menguntungkan untuk melaksanakan pembinaan, pelatihan, dan lain sebagainya. Dan itu sudah berjalan, Pak. Ya, sejak tahun awal 2021, karena memang kami shock di 2022 awal pandemi, kemudian kami bangkit pada awal 2021 dengan membuat webinar selama 3 seri. Kami sebutkan itu webinar series A3UI Jabar dan diselenggarakan secara nasional. Nah, itu sudah berlangsung 3 kali dan untuk tahun ini kami akan melakukan lagi di bulan depan tanggal 16. Nah, ini nasional lagi, mudah-mudahan ini juga bisa membuat
teman-teman agen tidak apatis. Webinar ini kami tujukan untuk menambah pengetahuan. Karena para narasumber kami upayakan diambil juga dari para praktisi maupun ahli-ahli di bidangnya masing-masing. Kalau ini masalah technical asuransi, kami akan ambil dari misalnya underwriting dan lain sebagainya dari asuransi. Kalau masalah pemasaran, kami akan ambil dari ahli-ahli pemasaran. Ini sudah beberapa kali kami lakukan. Masalah survei, akhir tahun lalu kami ambil dari surveyor senior yang bisa menjelaskan efek-efek dari sebuah risiko apabila penutupan awal survei kita abaikan. Begitu kira-kira Pak Bu Santi? Sinta. Pak Stefan. Sinta, saya Pak rubah. Baidi. Sinta. Pak Baidi. Maaf. Ya Pak. Ya, saya ingin tanya Pak, ya, ada suatu statement atau suatu pernyataan. Apakah agen asuransi yang memilih perusahaan asuransi atau perusahaan asuransi yang memilih agen asuransi? Saya percaya Pak Stefan sama Pak Baidi sama Pak Stefan yang memilih kepada siapa perusahaan asuransi. Jadi bukannya kita orang bawahannya asuransi. Silakan Pak Baidi sama Pak Stefan, monggo. Monggo Ya, Pak Baidi gini, Pak. duluan, Pak. Memang kalau ini siapa dulu? Pak Baidi silakan, Pak Baidi, monggo. Saya. Monggo Pak Baidi duluan. Begini, kan gini Pak, tidak semua agen bisa membaca kriteria laporan keuangan para asuransi, perusahaan asuransi. Biasanya terinformasi kan terupdate di setelah Pak Stefan, silakan Pak Stefan. Pak Baidi menghilang. Baik Pak, Pak Baidi sih muncul lagi kurang nih. bagus mungkin. Ya, baik. Memang seperti Pak Freddy sampaikan tadi bahwa ada dua cara seorang agen memulai kegiatannya. Bisa direkrut oleh perusahaan asuransi, dan ini yang paling umum, bisa menawarkan diri dan mencari asuransi itu sendiri. Kalau saya sejak awal menekuni profesi ini, saya Pak yang mencari sendiri. Sebelum saya tahu asuransi, itu saya mencari sendiri. Nah, seperti saya pernah cerita sedikit ke Pak Freddy beberapa minggu lalu bahwa saya menelpon satu persatu Pak, itu perusahaan asuransi yang ingin saya telusuri bagaimana mereka melayani calon agennya. Baru saya menemukan satu, kemudian saya lakukan pendekatan dan berjalanlah sampai saat ini. Nah, karena adanya keterbatasan yang berkaitan dengan treaty yang mereka miliki, ya tentu seperti tadi, akhirnya saya juga harus melepas sebagian bisnis itu di-cover oleh kawan-kawan dari asuransi lain, agar bisnis ini di mata tertanggung tetap masih bisa dilayani oleh orang yang sama. Ini yang perlu kita garis bawahi. Jadi saya pikir, kalau buat saya pribadi, saya lebih senang yang mencari, bukan dicari. Kalau saya yang dicari, berarti mereka yang menentukan saya, mereka yang mengatur saya tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi kalau saya yang mencari, saya melihat dulu, Pak. Yang saya cari ini apakah cocok dengan keinginan saya atau tidak. Oke. Sama dengan orang mencari istri, Pak. Kalau dia nggak cocok kan dia nggak mau. Lah, kalau istrinya mau, calon istrinya mau, dia enggak kan nggak jalan, Pak. Nah, jadi Pak Stefan sebagai agen profesional, saya tidak yang mengatakan saya profesional, tetapi paling tidak sebagai agen yang memiliki wawasan ke depan, saya tidak mau. Ya, Bapak lah yang memilih perusahaan asuransi. Ya, saya lah yang berhak memilih. Bapak yang menentukan. Saya menentukan. Saya mau kerjasama dengan siapa? Dengan saya atau tidak? Ya. Oke. Betul. Jadi bukan perusahaan asuransi yang mengangkat saya, tapi saya yang mengangkat mereka. Begitu ya? Mungkin tidak mengangkat, tetapi saya mengajak bermitra, Pak. Nanti saya ditegur kalau saya bilang saya mengangkat mereka. Pak Baidi, jangan mancing saya ke sana. Monggo Pak Baidi, silakan. Mic-nya Pak, mic-nya masih putus Pak. Pak Baidi, mic-nya masih mute Pak. Ya, monggo Pak. Jadi gini, tidak semua agen itu bisa membaca laporan keuangan perusahaan asuransi, Pak. Itu satu.
Yang kedua itu cara knowledge ya. Saya ngadakan seminar berkali-kali sejak tahun 90-an sampai saat ini itu dihadiri hampir 300 peserta di Mercure. Itu knowledge itu saya tanya juga banyak yang nggak tahu. Jadi tidak hanya agen yang enggak, perlu pembenahannya kan gini. Pembenahan itu sesuai norma-normanya agen perlu diatur, Pak. Satu. Pertama, asosiasi ini tujuan saya kan kepinginnya di anggota DAI. Kita udah kirim di anggota DAI, Pak, tanggal 7 Juni 2021. Ini betul sekjennya ada di sini, mantan sekjen. Sebetulnya di penasihat juga Pak Vivat itu. Oh, jadi DAI belum menanggapi, Pak? Menanggapi permintaan A3UI menjadi anggota DAI? Belum, Pak. Tidak sembarangan nanggapi A3UI itu. A3 itu besar, Pak. Di PDB ada. Tidak semua itu bisa menanggapi itu. Ya, kalau itu bisa terdaftar di anggota DAI, otomatis monitornya gampang, Pak. Sejajar dengan asosiasi yang lain. Lalu apa gradualnya? Ya, kita bisa ngurus kompetensinya, ngurus segi knowledge-nya, semuanya itu. Seperti asosiasi yang lain. Tapi kalau sertifikasi, pertanyaannya, sertifikasi ini kalau diharuskan, wah harus sertifikasi. Saya tanya, loh, kalau harus itu lebih tinggi mana sertifikasi sama yang sudah punya ANSIP, punya A3EK, 2EK, AP, CIB, kan lucu di situ. Nah, ini yang perlu pertimbangan. Cara nulis bukan di semua, pokoknya harus terdaftar, bayar ini. Itu yang perlu kita reformasi sebetulnya. Nah, kalau agennya diikut sertifikasi, yang data asuransi, yang pintar siapa? Ya perusahaan asuransi. Agennya diajari perusahaan asuransi. Kalau pure diuji secara terbuka, ya banyak agen yang nggak lulus kan gitu. Ceritanya kayak gitu. Jadi lagi-lagi industri ini kita ada itu untuk mewarnai industri asuransi ini. Maka falsafah pertama itu bahwa A3UI harus agen yang bermartabat. Itu falsafah saya. Dan itu diketahui semua layak itu. Harusnya OJK memberikan reward kepada A3UI itu, beri masukan bahwa A3 itu nama itu ini baik gitu. Itu Pak Freddy. Ya, jadi diharapkan bahwasannya nanti ke depan pendidikan, sertifikasi ataupun lisensi keagenan tersebut dipegang dan diawasi oleh asosiasi profesi, ya, asosiasi profesi agen itu sendiri, ya, agar betul-betul dapat dipastikan agen yang punya sertifikasi ataupun lisensi dari A3UI ataupun nanti asosiasi jiwa, asosiasi agen asuransi jiwa, itu betul-betul bisa dipertanggungjawabkan. Bukan cuma sekedar mendapatkan izin menjual, tapi nggak taunya kualitasnya, kompetensinya amburadul. Begitu Pak ya? Ya, jadi gini, kalau hal kebaikan, tujuannya A3UI kan kebaikan. Kebaikan memang pahit, Pak. Sama Bapak kalau dimasuk anggota dewan gitu ya, yang baik sedikit, ya kalah sama yang hitam kan gitu. Sama di dalam industri ini kita buat sisi kebaikan-kebaikan untuk itu, tapi ya tidak mudah Pak, berat Pak. Gitu. Jadi cara nulis perlu dibenahi di situ. Jadi harus contohnya seperti asosiasi lain, itu kan direpresi oleh JK. Hei, kalau kamu dari direksi, jadi ini represi harus lulusan punya A, B, C, D, kompetensi dan sebagainya. Kenapa harus ikut di pendidikan itu? Karena ada SN OJK. Itu, saya rasa gitu. Coba tidak, ya nggak ada yang ikut Pak. Ngapain kita harus belajar lulus CLB, lulus ya. apa? Jadi paling nggak permintaan daripada A3UI ataupun asosiasi agen ini diharapkan bahwasannya diatur, ya, diregulasi terkait dengan lisensi sertifikasi keagenan supaya agen ini bisa dimonitoring dengan baik dan diberikan edukasi dengan baik, ya Pak ya, sehingga dapat dipertanggungjawabkan tugas dan perannya di masyarakat luas. Kalau tidak ini agen akhirnya bisa menjadi suatu bencana, ya. Begitu Pak. Pak Baidi, Pak Sevan bisa tambahkan monggo. Maaf, saya tinggal menyambung bahwa bencana buat semua pihak. Bencana buat perusahaan asuransi karena agen mendapatkan bisnis yang ala kadarnya, asal-asalan.
bencana buat tertanggung karena dia mendapat penutupan asuransinya itu tidak sesuai dengan kebutuhan usahanya, bencana bagi profesi agen karena agen yang baik-baik itu ikut tercemar. Jadi semua pihak, Pak, akan mendapatkan imbas dari aktivitas yang tidak sehat terhadap industri ini. Saran saya, mari kita sama-sama membuka diri. Yang kurang atau yang masih perlu ada perbaikan, kita akui bahwa itu perlu diperbaiki dan bersama-sama kita bicara untuk memperbaiki. Yang sudah bagus tinggal kita tingkatkan. Nah, jangan kita ego masing-masing bahwa saya misalnya penguasa, saya yang mengatur, mau salah mau benar, kebenaran ada di tangan saya. Ini juga agak kurang bijak. Nah, kita juga yang diatur seharusnya juga tidak ego. Kalau diatur harus mau diatur dan berikan masukan bahwa pengaturan yang baik seperti apa sebagai orang lapangan. Saya kira pemikiran-pemikiran yang sehat seperti inilah yang harus kita kembangkan untuk membenahi industri agar industri ini mendapatkan kepercayaan kembali dari masyarakat. Seperti kita ketahui belakangan ini memang industri asuransi agak terpuruk. Dengan adanya kejadian asuransi yang mungkin tidak bayar atas klaim dari polis tertanggung, kemudian ada berbagai macam cara mungkin yang dilakukan karena sebuah klaim itu bagaimana memperkecil pembayaran klaimnya. Ini hal-hal semacam ini kan membuat kepercayaan masyarakat tentang asuransi menjadi sangat minim. Nah, kita bersama harus menyadari ini, mengakui ini, bahwa ini adalah kekurangan kita semua. Ya, kita bersama-sama bergandengan tangan untuk merubah sesuatu yang masih salah menjadi baik. Karena tidak ada yang abadi. Kalau memang salah, kita katakan salah dan diperbaiki. Harus ada keinginan untuk memperbaiki hal tersebut. Demikian Pak Freddy, Bu Sinta. Terima kasih Pak Stefan. Bu Sinta, kita buka pertanyaan daripada floor. Kalau misalnya ada pertanyaan dari floor, bagaimana Bu Sinta? Ya, silakan bagi para peserta di ruang chat room sudah ada pertanyaan sebenarnya dari Bapak Thomas Indrayana ya. Silakan dibaca. Sebenarnya saya membuat agen asuransi yang sudah terdaftar di OJK juga. Tujuannya di sisi lain sebagai perpanjangan kebutuhan klien, membantu klien dalam memilih asuransi yang tepat sesuai dengan kebutuhan. Sisi lain tidak menutup kemungkinan untuk mencari uang untuk keluarga kami pribadi sebagai jasa ya Pak. Tetapi bagaimana dengan adanya surat dari IFG yang melarang agen mendapatkan komisi? Mungkin Pak Baidi atau Pak Stephen bisa bantu jawab? Monggo Pak Baidi dulu, nanti saya bisa ikut tambah. Apa yang tadi putus-putus itu? Jadi gini Pak, nggak jelas ya. Ada surat dari IFG, Indonesian Financial Group ya, yang bentukannya Pak Erick Thohir ya, yang bentukan daripada Jiwasraya ditutup kemudian dibentuk IFG. Mereka melarang katanya agen mendapatkan komisi. Ini mesti sekolah lagi Pak ya kalinya, kelihatan nih Pak ya. IFG-nya Pak ya. Monggo Pak Baidi. Putus-putus Pak, saya nggak dengar. Nggak dengar saya. Oke, jadi agen dilarang mendapatkan komisi Pak oleh IFG. Maksudnya EFG itu ya? Ya. Agen, oh gini, itu yang menganggap garam itu semua asin kan? Iya. Ini mati deh sinyalnya. Pak Sevan, tambahkan Pak Sevan. Monggo. Baik. Saya membantu ini saja Pak. Jadi begini, saya kira keputusan ini menunjukkan bahwa apa yang dilakukan ini tidak memahami aturan yang ada. Kan di dalam Undang-Undang nomor 40 Pak, 40 tahun 2014. 40 2014 dan SEOJK 69 itu kan agen asuransi sah menurut hukum untuk menjadi salah satu channel distribusi memasarkan asuransi kepada masyarakat. Nah, kalau agen misalnya tidak diizinkan mendapatkan komisi di situ,
Lalu kami menjual dapat apa? Nah, berarti kan sama dengan tidak diizinkan menjual produk. Ya sudah, kalau mereka memang nggak mau gimana? Masa kita paksa? Tetapi ini kan sama dengan namanya membuat keputusan sendiri. Karena anggapannya bahwa agen yang Bapak berikan judul itu, agen asuransi biang kerok. Yang dianggap biang kerok ini apakah agen asuransi? Ini harus kita akui loh Pak. Apakah agen asuransinya saja? Nah, saya tambahkan pakai saja supaya tidak salah. Ya. Atau memang orang-orang di internal sendiri itu punya peran yang membuat agen asuransi ini menjadi terpuruk citranya Pak. Nah, oke. Ya. Itu harus kita garis bawahi. Jadi jangan akhirnya karena agen asuransi yang menjadi sorotan, dia yang di-ban, dia yang dihalangi mata pencariannya dan sebagainya. Padahal yang membuat mereka seperti itu juga harus sama-sama kita sadari. Ada pihak lain yang menjadi aktor yang lebih kuat yang menentukan bahwa agen bisa menjadi kotor, Pak. Bisa tercemar. Mereka mungkin tidak dapat apa-apa malah dari hasil menjual itu karena sebenarnya hanya namanya yang dipakai. Tetapi komisi yang mereka terima tidak mereka nikmati. Hanya lihat jumlah dalam catatan, fisiknya nggak ada. Karena fisik itu diterima orang lain. Nah, ini perlu kita garis bawahi. Jadi agen jangan hanya selalu menjadi kambing hitam. Nah, karena yang paling mudah di kambing hitam kan memang agen, Pak. Karena dianggap masih bodoh. Karena agen tidak punya asosiasi yang kuat, Pak. Karena sebelum tahun 2018 itu agen belum, khususnya asuransi umum belum memiliki asosiasi, begitulah nasibnya. Nah, sejak memiliki asosiasi, ada beberapa pihak yang malah ketakutan. Saya pernah mendengar pendapat bahwa, waduh, ini agen asuransi umum sudah punya wadah, mengerikan. Kata-kata mengerikan ini apanya, Pak? Kami bukan hantu. Kami tidak menakut-nakuti. Kami ada untuk memberi kontribusi positif bagi perkembangan industri asuransi yang turun citranya. Pak Stefan. Jadi saya mendapatkan suatu statement ataupun suatu jawaban ya dari Pak Thomas tadi bilang terima kasih Pak Stefan penjelasannya. Jadi bagaimana jalan keluar mengenai surat IFG itu ya Pak? Padahal kesalahan bukan di agen-agen yang sudah terdaftar di OJK. Menurut saya jangan menjual produk IFG karena IFG tidak kasih komisi. Itu yang paling ideal. Iya. Asuransi kan bukan hanya mereka. Ya sudah kita tidak usah jual mereka kalau mereka nggak mau. Kan begitu saja. Satu statement Pak dari Bu Anggreni Puspita. Terima kasih Bu Anggreni ya. Selamat pagi Pak Freddy dan seluruh peserta. Menurut saya jangan semua disalahkan kepada agen. Karena agen juga mendapatkan informasi tentang produk oleh Training Development Department. Agen asuransi adalah perpanjangan tangan perusahaan asuransi daripada departemen tersebut. Jadi Training Department yang harus diperbaiki. Leader-leader harus diperbaiki juga. Tanpa agen asuransi yang menjual produk, maka perusahaan asuransi tidak berkembang. Jadi saya menggarisbawahi bahwasannya agen ini dibentuk oleh perusahaan asuransi melalui tangan-tangan para trainer tersebut, Pak. Bagaimana menurut komen Bapak, Pak? Silakan. Oleh karena itu, Pak Freddy dan Bu Anggreni, agen ini juga perlu menjadi cerdas. Iya kan? Kenapa saya katakan perlu menjadi cerdas? Bukan pinter. Kalau pinter nanti kita minteri orang. Tapi kalau cerdas, kita perlu memiliki pengetahuan yang cukup untuk bisa mengantisipasi trainer-trainer yang diberikan mengajarkan kita ini. Apabila salah, kita bisa mengcounter. Dan counter kita ini juga punya dasar pengetahuan. Nah, kalau kita sebagai agen memang pengetahuannya sendiri minim, apa yang bisa kita lakukan? Tentu hanya bisa menerima. Mereka katakan ini A, hurufnya bentuknya seperti C, itu A, bukan C. Contoh itu ya. Kita harus terima bahwa huruf C itu A gitu. Karena mereka lebih pintar dari kita. Berarti mereka minteri kita. Tapi kalau kita menjadi agen yang cerdas, kita bisa tunjukkan bahwa menurut alfabetis, yang Anda katakan C itu huruf A, ini alfabetis mengatakan itu C, bukan A. Berarti Anda membodohi saya nggak mau ikut Anda. Kalau ini dipaksakan ke saya mundur dari pendidikan Anda. Lebih baik saya cari pendidikan yang masuk akal, yang bisa memberi saya
pembelajaran, bukan pembodohan. Ini menurut saya, Pak, yang harus kita lakukan. Nah, inilah salah satu bagian dari seksi pelatihan dan pembinaan agen di A3UI, baik di pusat maupun daerah, yang sedang kita lakukan, yaitu mencerdaskan para agen. Anggota tentu, kalau yang bukan anggota kan ya nggak mungkin kita cerdaskan, mereka nggak mau ikut kita. Begitu Pak Freddy, Bu Sinta. Terima kasih menjawab Bu Anggraini tadi. Terima kasih Pak Stefan. Pak Baidi mau tambahkan bahwasannya agen tersebut bukanlah produk semata dari inovasi diri pribadi, tapi juga produk dari yang dihasilkan oleh perusahaan asuransi yang dididik demikian rupa. Monggo Pak. Suaraku hilang di sini. Pak Baidi, Bu Sinta silakan. Silakan Pak Baidi, sudah masuk. Nampaknya suaranya Pak Baidi belum masuk ya Pak? Iya, masuk ya. Jadi betul, terima kasih Bu Anggraini. Ya, tadi Pak Stefan juga sampaikan bahwasannya memang saat ini kebanyakan para Pak Baidi silakan. Sudah masuk Pak Baidi. Apa Pak? Tadi putus-putus, saya tidak dengar sama sekali. Jadi Ibu Anggraini sampaikan bahwasannya agen dididik. Oke, HP aja, suara HP saya. Iya Pak Baidi. Jadi apa tadi Pak? Iya, agen disampaikan oleh Bang Anggraini adalah produk yang dihasilkan ataupun dididik ataupun dilatih oleh perusahaan asuransi. Jadi sebetulnya agen ini sebetulnya orang yang awam ataupun yang putih yang diajari demikian, Pak. Bagaimana Pak Baidi? Ulang Pak Baidi, tidak dengar. Ini salah satu kelemahan teknologi, ya kalau katakanlah misalnya sinyalnya terganggu dan segala macam. Hilang. Jadi saya coba. Baik, Bapak Ibu yang lain, untuk pertanyaan yang lain mungkin bisa disampaikan melalui di chat room atau bisa bertanya langsung kepada narasumber kita dengan raise hand ya. Pak Stephen, sambil mengisi waktu Pak Baidi kembali join dengan. Jadi begini, memang ada perusahaan asuransi yang dididik oleh yang mendidik agen-agen ya, rata-rata sistem training dan sebagainya. Tetapi kadang-kadang itu kesalahan dari tadi saya katakan tadi Pak Baidi, bahwa agen itu dibagi dua. Ada agen novice dan agen profesional. Kalau agen novice itu ya dididik oleh perusahaan asuransi itu sendiri. Maka dari itu pada saat terjadi hal sesuatu pada agen itu, tanda kutipnya jangan agen bla bla bla, kena semua di situ. Yes, di situ semua. Seharusnya itu bisa dipisahkan. Nanti regulator itu harusnya itu diperbaiki yang SEOJK 69 itu. Kalau agen novice didikan asuransi itu tidak bisa. Dia menempatkan lebih dari di satu perusahaan asuransi. Tapi agen profesional itu kan logika aja kan. Saya buat bisnis 100 miliar, diikat di situ kan. Nah, setelah diikat, perusahaan yang ngikat saya ini tidak bisa ngambil bisnis semua. Lalu diapain? Nah, itu bisa pun jadi bisa cuma 10%, yang lain dikemanain. Nah, itu harusnya diatur lagi di situ regulator ini saya selalu beri masukan lah di regulator berkali-kali. Jadi menurut saya itu yang didikan asuransi itu yang tidak masuk di ginilah. Saya kasih solusi. Semua agen
harus agen kerugian harus terdaftar di A3UI. Kalau yang ngomong regulator, saya yakin semua takut, Pak. Asuransi juga nggak akan berani. Sehingga di situ kalau sudah program bilang itu, kita tinggal buat pendidikannya gitu loh. Cara nulis seperti asuransi yang lainnya kan gitu, Pak. Jenjangnya ada di situ. Jadi jenjangnya ada, asuransi nutup ini harus ada cara nulisnya, ada A, B, C, dan sampai Z itu. Saya rasa itu, Pak. Terima kasih Pak Baidi. Monggo Pak Stefan melengkapi kalau ada. Ya Pak. Jadi seperti tadi saya sampaikan bahwa kita ini memang segera harus melakukan pembenahan terhadap industri asuransi. Dari tiga sektor yang diawasi dan dibina oleh OJK, yaitu pasar modal, perbankan, dan asuransi. Ini asuransi yang paling mungkin tidak beres kalau kita bisa katakan secara bebas lah. Perbankan masih bagus, dapat kepercayaan masyarakat. Pasar modal juga masih, walaupun belakangan ini banyak pasar modal juga bermasalah, tetapi tidak separah agen asuransi, tidak separah industri asuransi. Karena industri asuransi ini banyak pihak yang terlibat di dalamnya yang masing-masing hanya mementingkan kepentingan dirinya sendiri-sendiri. Dalam ini saja, penutupan saja Pak Freddy, Bu Sinta ya, kita tidak bisa menutup mata bahwa sebagian besar penutupan asuransi itu dasarnya hanyalah target, Pak. Ini target saya, baik itu perusahaan asuransi maupun agennya sendiri. Ini target saya, kalau bisnis saya terlalu dipilih-pilih, mau yang bagus saja nanti nggak dapat bisnis saya dan lain sebagainya. Tetapi bukan itu intinya. Target kita kejar, tetapi bisnis yang kita dapatkan adalah bisnis sehat. Walaupun tingkat sehatnya ini, ya memang kita tidak mungkin sempurna sesuai dengan kaidah underwriting yang betul-betul sesuai textbook, tidak juga. Harus disesuaikan dengan kondisi. Tetapi jangan juga kita terlalu menyederhanakan. Sebagai contoh saja Pak, penutupan awal sebuah okupasi itu biasanya kan didahului dengan survei risiko, Pak. Banyak survei risiko yang dilakukan ala kadarnya. Hanya foto jepret sana sini, ambil gambar, dibawa ke kantor, yang melakukan foto kadang-kadang juga orang yang tidak kompeten, mungkin saja dia hanya supir dan lain sebagainya di perusahaan, tugasnya membawa foto. Apa yang bisa didapatkan dengan survei risiko semacam ini? Sementara survei risiko sebuah okupasi itu kan kita lakukan untuk mendapatkan informasi yang mendasar tentang calon objek pertanggungan yang akan dilakukan akseptasi risikonya. Kalau risiko itu datanya dikumpulkan secara asal-asalan, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah perusahaan asuransi harus siap-siap menanggung klaim. Karena memang klaimnya itu, klaim yang mendasar adalah kita memang harus, sebuah klaim itu bukan sesuatu yang direkayasa, bukan ini artinya semua terjadi tiba-tiba. Tetapi kalau kita survei risiko saja tidak hati-hati, berarti kita harus siap-siap juga menanggung klaim yang akan datang dalam waktu yang mungkin tidak terlalu lama setelah penutupan. Ini yang perlu kita garis bawahi. Mari kita benahi semua. Target itu penting, produksi itu penting, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana menyehatkan asuransi agar produksi yang didapat itu bisa dipertanggungjawabkan. Nah, apabila calon objek pertanggungan yang kita survei ternyata memang kurang memenuhi syarat, disitulah fungsi kita sebagai agen memberikan edukasi kepada calon tertanggung bahwa mohon, artinya rekomendasi survei namanya. Kita sampaikan kepada mereka bahwa ini boleh diperbaiki, tingkat kebersihan ditingkatkan, kemudian kabel-kabel diperbaiki, itu yang sederhana Pak ya. Diperbaiki, susunan steker dan lain sebagainya jangan terlalu bertumpuk banyak, itu misal. Tumpukan barang tidak boleh sampai ke atas plafon, jarak antara susunan barang kiri kanan dan lain sebagainya tidak boleh terlalu rapat sehingga kalau terjadi eksiden mudah melakukan pemadaman. Ini kan sederhana Pak. Tetapi kita sebagai
agen tidak berani menyampaikan itu. Kenapa? Takutnya mereka mengatakan bahwa nanti nasabah mengatakan kita rewel. Selama ini saya berusaha bertahun-tahun nggak pernah kebakaran kok dengan kondisi saya seperti ini. Nah, kalau pertanyaan itu sampai ke saya tinggal jawab, belum waktunya Pak. Kalau bicara kebakaran. Karena semua juga terjadi kan ada waktunya masing-masing. Kalau Anda sudah terjadi dulu baru mau masuk asuransi, asuransi juga tidak akan mau cover. Siapa perusahaan yang mau menjamin sebuah risiko yang pasti? Kan nggak ada, Pak. Asuransi pun kan mau mencari keuntungan. Jadi tentu akan meminimalisir risiko yang mungkin timbul. Begitu tambahan saya, Pak Freddy, Bu Sinta. Terima kasih, Pak Steven. Ada chat, Bu Sinta, ada chat di silakan. Oh, ada chat ya. Oke. Oke, ada chat dari Pak Adrian. Selamat pagi Pak Freddy dan pembicara. Permasalahan agen karena adanya kepentingan internal seperti di satu pihak marketing menginginkan penjualan mengejar omset ya, tanpa memperhatikan dan kepentingan nasabah. Tanpa memperhatikan kepentingan nasabah. Di satu pihak customer service atau underwriting menginginkan adanya kualitas dari penjualan agar nasabah paham atas produk yang dibeli. Bila uang pertanggungan yang besar, peran underwriting bisa mempengaruhi nasabah secara profesional untuk mengkonfirmasi nasabah bahwa resiko yang dibeli sudah dipahami. Oke. Pertanyaannya apa ya Pak Andrian? Mungkin bisa disampaikan langsung. Mungkin ada suatu konflik ya di antara pemasaran dengan underwriting ya Pak ya. Underwriting ya. Jadi antara kualitas dengan premi Pak. Ya premi betul. Monggo. Silakan Pak Stefan. Bagaimana menghadapi konflik ini di sisi agen ya Pak? Betul sekali Pak, Bu Sinta. Memang Pak Andrian, jadi memang betul dalam suatu perusahaan itu pasti saja ada bertolak belakang kepentingan kalau di asuransi antara underwriting dengan marketing, itu sudah pasti Pak. Marketing ingin mencapai produksi sebanyak-banyaknya, underwriting ingin mendapatkan kualitas hasil akseptasi yang terbaik. Itu sudah pasti karena departemen masing-masing harus memiliki nilai baik untuk pimpinan. Tetapi sebagai agen, nah inilah saya katakan tadi bahwa peran agen ini harus bisa mencerdaskan dirinya agar bisa berdiri di tengah pada posisi tadi. Kita tidak semata-mata hanya mendapatkan tutupan asuransi sebanyak-banyaknya tanpa mengindahkan aspek risikonya, tapi juga kita memberi pemahaman kepada underwriting bahwa pemahaman underwriting murni secara textbook juga tidak sehat. Karena apa? Banyak yang ada di dalam textbook underwriting juga mungkin tidak cocok diterapkan karena melihat kondisi di lapangan masih ada hal-hal lain yang bisa menganulir kekhawatiran terhadap hasil penilaian dari underwriter. Nah, peran dari agen ini yang saya katakan tadi bahwa tidak bisa kita hanya menerima begitu saja seluruh pendapat dari masing-masing sisi. Nah, ini diperlukan kecerdasan. Nah, kecerdasan itu bisa dilakukan kalau kita memenuhi semua unsur ilmu yang ada yang saya sebutkan di awal tadi, baik itu product knowledge, baik itu ilmu pemasaran, baik itu teknik negosiasi. Itu peran kita, Pak, di sana. Kalau kita memiliki peran di sana, saya tidak pernah mengalami hambatan dari sisi underwriting kalau mengajukan sebuah objek pertanggungan ke perusahaan asuransi. Karena saya sudah buat sendiri survei risiko, artinya saya punya lembar yang saya sebut survei analisa risiko terhadap sebuah objek pertanggungan kalau saya mengajukan bisnis ke asuransi, Pak. Jadi mereka tinggal lihat laporan saya. Di situ saya jelas memaparkan apa yang saya lihat terhadap objek pertanggungan pada saat dilakukan survei. Makanya pada saat survei kita tidak boleh melepaskan sendiri survei dilakukan oleh asuransi. Kita harus ikut mendampingi. Agen ini harus mendampingi kenapa? Supaya hasil survei yang dilakukan perusahaan asuransi sendiri itu bisa kita netralisir kalau ada hal-hal yang tidak sesuai yang kita lihat di lapangan.
Nah, inilah diperlukan pentingnya kita juga aktif. Nah, peran aktif kita ini memang tentu menambah pekerjaan, tetapi menambah rasa aman. Karena dengan kita ikut aktif melakukan survei, tidur kita nyenyak, Pak. Karena hasil dari pengamatan kita lihat sendiri, hasil nanti akseptasi underwriting bisa kita pertanggungjawabkan. Kalau ada yang mereka underwrite secara tidak tepat, kita bisa berikan masukan. Nah, inilah peran agen, Pak. Agen ini bukan cuma agen dalam arti perantara antara penanggung dengan tertanggung. Tetapi agen adalah perantara pemahaman mendasar sebuah jenis asuransi dari penanggung kepada calon tertanggung. Kalau kita sebagai agen hanya taunya menjadi perantara saja, nah ini bukan agen namanya, Pak, tapi makelar. Karena makelar tidak perlu diberi pemahaman apa-apa, dia cukup menjadi perantara, bawa calon bisnis, bawa calon pembeli, dipertemukan, mana komisi saya. Itu makelar. Tapi kalau agen, ini ada ininya, Pak. Agen detektif saja ada ilmunya. Nah, agen asuransi, ilmu asuransi, ya itu kan contoh-contoh agen ini berilmu, Pak. Jadi jangan kita membuat agen ini sesederhana yang kita pikirkan. Begitu kira-kira ya, Bu Sinta, Pak Freddy. Terima kasih, Pak Stefan. Menarik sekali. Pak Baidi, Pak Stefan, Bu Sinta, saya ingin bertanya, Pak, ya supaya teman-teman yang peserta ini bisa memahami lebih jauh dan lebih tertarik, Pak ya. Pertanyaan pertama, bagaimana menurut Bapak masa depan profesi agen asuransi ini, Pak? Ya, masa depan, apakah itu menjanjikan dan bisa memberikan nafkah yang memadai atau cukuplah buat keluarga? Itu satu. Yang kedua, bagaimana sih Pak memulai bisnis agen ini, Pak, supaya tidak tersesat di kegelapan malam, Pak? Silakan, Pak. Terima kasih. Boleh saya jawab, Pak Freddy? Silakan, Pak. Oke, baik. Karena Pak Baidi belum bisa masuk. Pertanyaan pertama bahwa apakah bisnis agen asuransi ini masa depannya bagus? Masa depan? Oke. Ya, saya katakan iya. Kenapa? Saya sudah 20 tahun menjadi agen, Pak. Kalau saya punya pandangan pesimis, saya tidak menjadi agen selama 20 tahun. Itu jawaban yang sudah jelas di depan mata. Karena saya mengatakan bahwa ini sebuah profesi yang menjanjikan, saya kira profesi itu akan memberi kita nafkah atau mata pencaharian tergantung bagaimana kita membawanya. Profesi sebagus apapun kalau kita menjalankannya tidak bagus ya akan menjadi buruk. Tidak membawa masa depan. Sebaliknya profesi yang dianggap mungkin rendahan, tidak memiliki masa depan, tetapi kita fokus, kita betul-betul menekuni dengan dengan segenap hati, itu saya pikir akan mengalahkan orang yang mungkin sekolah tinggi yang punya profesi yang dianggap mentereng. Saya katakan ini karena sudah saya jalani, Pak. Kenapa dikatakan memiliki masa depan? Bagaimana dengan munculnya insurtech? Jangan khawatir, insurtech itu memang sejalan dengan perkembangan teknologi. Kita tidak bisa menghalangi itu. Walaupun operasional insurtech saya sangat soroti dan sudah saya sampaikan kepada bapak-bapak, ibu-ibu di OJK Regional 2 Jawa Barat sesuai daerah saya, bahwa insurtech ini memasarkan produk asuransi secara membabi buta. Kenapa saya katakan membabi buta? Di dalam pemasaran mereka itu tidak memiliki etika pemasaran yang layak, Pak. Coba dibayangkan, di iklan kalau Bapak atau Ibu Sinta pernah lihat, ada mobil yang sudah penyok, dikatakan ini boleh diasuransikan. Ya mungkin di situ ada tanda petik, boleh diasuransikan dengan syarat dan kondisi ini. Tetapi masyarakat awam yang membaca itu kan namanya dibohongi, Pak. Kita tidak boleh memasang iklan yang bersifat multitafsir yang akan membohongi orang yang membaca iklan tersebut. Karena iklan ini mewakili produk yang dipasarkan. Jadi kalau dipasang iklan mobil penyok bisa diasuransi, itu semua asuransi bisa tutup, Pak. Karena orang setelah penyok saja baru asuransi. Kalau masih mobil baru, belum apa-apa, jangan asuransi dulu. Karena percuma saya bayar premi belum tentu bisa klaim. Orang Indonesia ini kan asuransi harus klaim, Pak. Kalau saya sudah berasuransi, saya tidak klaim, saya rugi.
Jadi kalau saya mau berasuransi, saya harus tahu bahwa saya bisa klaim nggak ini. Nah ini kan sebagian besar pandangan masyarakat kita masih begini. Oke, jadi masa depannya oke Pak ya? Bagus Oke, Pak ya? Pak. Oke. Bagus. Bagaimana Pak saya memulai profesi ini menjadi agen asuransi? Apa yang harus saya lakukan dan apa yang harus saya persiapkan Pak? Monggo Pak Baidi telepon Pak Stefan. Silakan. Nah, pertama kali, Pak Baidi sudah masuk. Monggo Pak Baidi. Iya. Begini Pak. Pertama, bludaknya Pak Agen ini dengan ada wabah COVID. Banyak agen dadakan kan, kerja yang paling mudah kan di agen, terutama di jiwa itu banyak. Terus masa depan agen, cerah atau tidak, sesuai yang kita Undang-Undang Nomor 40. Undang-Undang 40 itu rohnya industri asuransi. Karena industri perasuransian yang sehat dan amanah akan meningkatkan perlindungan bagi pemegang polis dan mendorong pembangunan nasional. Juga demi meningkatkan perkembangan industri asuransi, maka diperbaruilah Undang-Undang 19 menjadi nomor 40 itu. Lah, bisnis asuransi tidak akan musnah, Pak Freddy. Karena bisnis asuransi merupakan bisnis yang unik. Dikarenakan dalam menjalankan bisnis ini tidak ada substitusi lainnya, pengganti model bisnis lainnya. Bahkan bisnis ini tidak akan pernah berakhir selama manusia tidak tahu secara pasti apa yang akan terjadi di hari esok. Hal tersebut terlibat dari tertibnya hampir seluruh bidang kegiatan, keuangan, hukum, SDM, manajemen, konsultan, dan lain sebagainya. Dan banyak aturan-aturan hukum yang terkait hal tersebut. Nah, ini yang jelas asuransi tidak bisa berdiri, belum ada pengganti nih. Itu satu. Yang kedua, ingin jadi agen yang baik, pertama, agen itu yang mana? Kalau agen direkrut oleh office perusahaan asuransi mendidik itu. Tapi mendidik agen itu kan gini, perusahaan asuransinya produk kapasitasnya beda-beda. Nah ini yang jadi permasalahan. Pada saat didik agen udah pandai, produknya nggak bisa dijual. Dia punya bisnis yang berbeda, tidak bisa diakses di itu, sehingga dia akan melari di tempat lain. Ini yang jadi permasalahan ini. Nah, kalau agen itu ke depan akan cerah selama sudah diberi wawasan, knowledge-nya itu. Sekarang ini kan agen begitu banyak kan belum semua di general aja. Banyak sekian ribu itu basicnya cuma bisa jual bonding bank garansi di situ. Selain itu dia tidak bisa hilang nih. Hilang, Din. Silakan Pak Baidi, masih ada Pak. Ya. Jadi agen sekian ribu itu cuma bisa jual cuma bonding sama bank garansi. Pada saat pemerintahan pandemi kemarin, pemerintah kan tidak membangun. Sehingga bisnis seperti bank garansi itu ribuan nggak ada. Seperti kontraktoris, nggak ada semua itu. Ersenoris nggak ada. Akhirnya berbondong-bondong ngambil bisnis yang tidak sesuai kemampuannya. Ini yang perlu ada warning tersendiri seperti ini. Saya pikir seperti itu. Nah kalau biang kerok asuransi menjadi perjalanan itu sebetulnya tidak hanya agen. Di luar agen banyak sekali. Saya sampai ini handle perusahaan bermasalah yang dari asuransi yang berbeda gitu. Jadi itu tergantung cara nulisnya, cara perilaku. Maka dari itu sekali lagi saya sampaikan bahwa A3 itu ingin punya agen-agen bermartabat di situ. Dalam pengertian bermartabat itu kan kadang itu ini bagus fisiknya, tetapi moralnya. Karena faktor risiko terbesar itu di moral hazardnya di situ. Saya pendapat saya itu Pak Medi. Silakan kalau memang Pak Baidi. Silakan. Ya. Pak Stefan, bagaimana Pak kita seseorang bisa memulai menjalankan profesi ini Pak? Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak Freddy, Bu Sinta. Kalau kita ingin menjadi agen profesional, bukan agen abal-abal kasarnya begitu, mulailah dengan
memiliki pengetahuan terlebih dahulu. Pelajari dulu bagaimana menjadi seorang agen, kemudian produk-produk asuransi yang siap dijual atau yang paling memungkinkan dipasarkan oleh yang bersangkutan, kemudian belajar tentang bagaimana cara memasarkannya, terus bagaimana menghadapi pasar, apa yang harus kita lakukan. Karena fungsi seorang agen ini lengkap, Pak, kayak satu perusahaan. Pertama, yang saya lakukan saja, Pak, yang paling sederhana saya diri sendiri saja. Saya pertama kan mencari calon tertanggung. Kalau sudah dapat saya tawarkan, saya lihat jenis bisnisnya, saya tawarkan, kemudian keluarlah quotation slip, penawaran, surat penawaran. Dari surat penawaran kalau yang bersangkutan tertarik, tentu saya kan harus membeli presentasi. Setelah presentasi, saya dapat kepercayaan, yang bersangkutan cocok dengan seluruh yang saya jelaskan berikut proposalnya, terjadi penutupan. Nah, pada saat penutupan tentu harus disurvei terlebih dahulu. Semua saya lakukan sendiri. Setelah survei, dicetak polis, sampai kepada penagihan preminya. Agen pun harus punya peran. Premi sudah siap dibayar, saya tidak pernah mengarahkan nasabah saya untuk bayar ke rekening saya. Silakan ini rekening perusahaan, transfer langsung ke sana. Saya tidak bertanggung jawab kalau terima pembayaran. Tapi saya bertanggung jawab menagih karena premi adalah kewajiban saya menagihkan. Tapi menerimanya adalah tetap perusahaan asuransi. Dalam perjalanan polis 1 tahun itu 365 hari tentu mungkin saja terjadi risiko atau klaim. Saya ikut bantu mengurus. Artinya lengkap, Pak. Peran dari seorang agen ini mirip dengan sebuah perusahaan asuransi yang dikerjakan oleh banyak orang. Nah, kalau agen ini istimewa karena dia sendiri dia kerjakan seluruhnya. Kalau kita mau jadi profesional. Tetapi memang masih banyak di antara teman-teman yang merasa itu tidak perlu dia lakukan. Karena apa? Menambah beban, Pak. Belajar repot, kemudian menambah beban karena saya kerjakan semua. Dia bilang, untuk apa ada asuransi? Lah, berarti kita sudah berbeda pendapat, berbeda prinsip menjadi seorang agen. Saya tidak mau menjadi seorang agen yang ala kadarnya. Saya ingin menjadi seorang agen yang disebut profesional. Bukan diri saya yang menyebut profesional, orang lain yang menilai saya. Ya, konsumen, Pak, ya, konsumen. Diri profesional keliru, Pak. Ya. Karena orang lain belum tentu menganggap saya profesional. Tetapi kalau orang lain yang sudah mengatakan saya profesional, disitulah nilai saya terhadap mereka. Terima kasih, Pak. Jadi sesungguhnya jangan jadi agen asuransi biang kerok, Pak, ya, tapi jadilah agen asuransi profesional. Ya, saya kira itu jawabannya, Pak. Pak Niki menyampaikan, kalau menurut saya, ya, memang betul tidak semua agen asuransi jelek. Tapi yang salahnya adalah edukasinya ke pelanggan, kadang salah. Nah, berarti agen mengedukasi pelanggan atau tadi agen diedukasi oleh trainer, ya. Misalnya asuransi disebut investasi, tabungan. Menurut saya salah. Nasabah disarankan beli asuransi unit link, ujung-ujungnya pas klaim hasilnya nggak sesuai. Saya juga agen asuransi, tapi agen asuransi jiwa pasif. Saya kurang suka unit link yang bikin ribuan nasabah teriak dirugikan. Muncul beritanya di media massa. Kalau investasi, itu contohnya reksadana, tabungan bank tertentu yang bunganya 7% per tahun. Bukan beli asuransi. Bagi saya, asuransi itulah beli proteksi. Itu pandangan saya. Terima kasih, Pak Niki. Bagaimana, Pak Sevan? Silakan. Baik, Pak. Pak Niki, saya ini kan kebetulan di asuransi umum tidak punya pengalaman menjual asuransi jiwa dan saya tidak mau jual asuransi jiwa karena saya lebih cocok di asuransi umum. Tapi mengamati perkembangan yang ada belakangan ini, saya bisa sampaikan begini, Pak, bahwa memang ada satu bentuk kesalahan di dalam merekrut agen asuransi jiwa. Biasanya direkrut itu asal mau menjual saja. Pada saat menjual itu kan bekalnya 1 lembar, 2 lembar proposal yang disampaikan yang hanya dibacakan di situ, dan kalau boleh saya kritisi bahwa yang dijelaskan itu bahwa biasanya kan unit link, Pak. Memang ini ada kesalahan apa ya disebutnya. Ini marwahnya asuransi jiwa sudah beralih, Pak, dari asuransi yang memberikan proteksi tentang jiwa seseorang menjadi pasar modal begitu. Dengan menjual unit
link itu kan jadi beralih, Pak, fungsinya. Asuransi jiwa menjadi pasar modal. Ya itu kan sudah ada bidangnya sendiri, serahkan ke pasar modal. Mari konsentrasi menjual asuransi jiwa, tapi mereka takut kehilangan bisnis, Pak. Kalau jual murni proteksi, nggak ada yang berminat. Karena rata-rata masyarakat kita juga tergiur dengan keuntungan yang dijanjikan unit link. Jadi sama-sama, Pak. Ini kata orang Surabaya, tumbuh oleh tutup. Jadi cocok gitu, ada simbiosis mutualisme antara masyarakat yang membutuhkan itu unit link-nya dengan perusahaan asuransi yang menjual unit link. Coba Bapak kalau punya pengalaman pada saat ditawarkan oleh agen proposalnya. Ada 3 poin Pak di situ. Keuntungan rendah, keuntungan sedang, keuntungan tinggi. Yang dijelaskan semua keuntungan, Pak. Nggak ada yang dijelaskan di situ. Bapak mungkin rugi, Pak. Nggak ada, keuntungan aja. Rendah, menengah, dan tinggi. Jadi ini hanya semua iming-iming, Pak. Padahal dalam unit link, yang ada itu adalah untung atau rugi. Nggak ada hanya untung semua gitu. Artinya rendah, menengah, dan tinggi. Nggak ada resiko rugi. Justru resiko rugi lebih tinggi, Pak. Kalau menurut saya di unit link itu. Jadi pengamatan saya di ada pasar. Kesalahan, Pak ya, kesalahan ada dalam kesalahan penjualan, di Pak situ. ya. Ya, proses penjualannya yang sudah menyalahi kodratnya sebagai agen Dan asuransi. ilustrasi tersebut bukanlah buatan daripada agen asuransi. Ilustrasi tentu buatan perusahaan asuransi dari program yang Jelas, Pak, dan itu kan program. Ya. Jadi dalam hal ini saya khawatir agen-agen tersebut tanda petik ya tidak memahami dengan benar produk yang mereka pasarkan dan kemudian mereka menjelaskan yang kedua salah, keliru, sehingga nasabah pun juga keliru. Nah ini yang terus saja saya soroti dan saya tekankan dan saya ajukan kepada pihak regulator untuk dirubah segera mungkin, dan kemudian dalam buku saya yang berjudul Dosa-dosa unit link, saya sudah ungkap semua, Pak, dan ternyata memang OJK akhirnya mengeluarkan SE OJK terkait dengan produk PAID ini, Pak, di bulan Maret kemarin. Dan terima kasih untuk OJK telah merubah aturan tersebut supaya jangan sampai lebih banyak korban. Kasihan masyarakat luas di sana, dan juga kasihan agen-agen yang tidak memahami apapun yang mereka pasarkan terkait dengan unit link, Pak. Terima kasih. Oke, sekarang sudah pukul 11.34 sesuai dengan waktu kita. Bu Sinta, Pak Baidi, dan Pak Stefan. Mungkin Pak Baidi dulu ya. Apa takeaways atau pesan Bapak, ya, pesan Pak Baidi dan Pak Stefan untuk kita semua, khususnya buat para agen ataupun calon agen, apa yang harus mereka lakukan agar mereka bisa melakukan profesi ini dengan benar-benar dan bermanfaat buat semuanya. Silakan Pak Baidi dan Pak Stefan. Iya. Terima kasih. Sebetulnya agen yang baik itu kan harusnya aktif. Aktif dalam arti saling monitor ya bisnis yang didapat itu. Contohnya kalau agen melakukan survei sendiri tanpa seizin asuransi juga di situ diharamkan juga. Tetapi kalau asuransi itu mengizinkan, yaitu legal, karena jembatan tangannya dari perusahaan asuransi. Tapi alangkah lebih baiknya kalau agen yang bukan office, profesional, memberikan quotation ke asuransi, di situ ada kata-kata misalkan, bila Bapak mau survei, segera survei. Kalau asuransi nggak survei, kan berarti kesalahan dari pihak asuransi. Itu hukumnya seperti itu. Jadi memang saran saya kepada regulator, ya SE OJK itu harus dirubah karena sudah up to date untuk era saat ini kan gitu. Seperti yang dilakukan Pak Bedi tahu kan di Filipina, di Malaysia, di ini itu sudah lebih dari satu perusahaan asuransi. Saya rasa Stefan sampai di sini kalau saya bicara unit link dan sebagainya seharusnya berhak bicara itu Ibu kemarin itu yang selaku ketua PAI itu gitu. Kalau saya menyorotinya itu ya global, Pak. Global dalam arti ya bukan agen aja yang salah. Ya sekali lagi ya regulator selaku pengawasnya, asuransi selaku induknya, agen penjualnya, ini semua sama. Sama kolektif menurut pandangan saya. Saya gitu Pak Freddy. Terima kasih. Terima kasih Pak. Silakan Pak Stefan. Baik Pak.
Ada dua penutup yang ingin saya sampaikan. Pertama mengenai aturan satu agen satu asuransi. Ini perlu kita bersama memberi pencerahan agar aturan ini oleh regulator mohon segera dapat dilakukan peninjauan ulang. Nah, dengan harapan, dengan 3 pertimbangan tadi yang sudah saya sampaikan, bahwa perusahaan asuransi tidak mungkin menutup semua jenis risiko, kemudian tidak mungkin menutup seluruh nilai aset yang dibawa oleh agen, kemudian masalah yang menyangkut pelayanan. Jadi kalau kita diikat di satu asuransi, kemudian asuransi itu misalnya mengalami masalah, ya apa yang bisa kita jual di situ? Masyarakat tidak percaya terhadap asuransinya. Nah, ini yang perlu kita lakukan, berbesar hatilah melakukan, dan teman-teman asuransi juga harus mendorong ke regulator, menyampaikan bahwa memang aturan ini berat kalau kita laksanakan secara sesuai yang diinginkan. Nah, kalau teman-teman di asuransi juga diam saja, nah ini sama dengan mendukung aturannya, padahal mereka sendiri tidak bisa menjalankan. Kan kontradiktif, Pak. Nah, kemudian dari sisi agen, saya berharap melalui talk show ini, mari kita mulai membuka wawasan menjadi seorang agen yang mengarah ke profesional dan bermartabat. Nah, kalau ingin seperti itu, mari bergabung dengan Atigawi. Kita sama-sama membangun eksistensi agen ini agar menjadi lebih terhormat di mata masyarakat dan industri asuransi. Terima kasih. Itu kata penutup saya, Pak Freddy dan Bu Sinta. Monggo Bu Sinta. Oke, terima kasih Pak Baidi, Pak Stephen untuk sharingnya. Sangat menarik ya mengenai agen asuransi ini ya. Kalau dibahas mungkin bisa sampai sore mungkin kita bahas terus ya Pak ya. Karena sebenarnya pertanyaannya masih banyak sih Pak di listnya aja. Mungkin nanti bisa minta Pak Freddy untuk buka sesi selanjutnya. Dengan senang hati. Silakan. Dengan senang hati. Silakan. Oke. Terima kasih untuk sharingnya. Terima kasih juga untuk kesempatan dan waktunya Pak Freddy. Pak Baidi, Pak Stefan, Bu Sinta. Ya, jadi mungkin usulan kami, Pak, ya usulan kami nih, ya kan tidak ada salahnya sebuah asosiasi itu ada 2 atau 3 seperti saat ini kan Persatuan Dokter Seluruh Indonesia kan adalah salah satu asosiasi untuk para dokter selain yang dulu yang ada, yang lama ya. Nah, jadi juga mungkin A3U ini mungkin bisa berubah menjadi namanya Asosiasi Agen Asuransi Indonesia yang bisa juga ada sub divisinya umum atau divisinya jiwa. Bisa, jadi bisa menampung juga Pak untuk seksi jiwa. Nanti ketuanya ataupun dia wakil ketuanya gantian kayak Amai Pak. Jadi dari umum dan jiwa, nanti besok jiwa dan umum kan gitu ya Pak ya. Tinggal sehingga bisa mengabsorb semua agen. Karena terus saja yang saya lihat saat ini ya untuk yang asosiasi agen jiwa itu masih belum terlampau dominan ya untuk dapat mengikat ya dan mudah-mudahan A3U ini berubah jadi Asosiasi Agen Asuransi Indonesia umum dan jiwa ya sehingga bisa mengakomodasi dan membangun bersama-sama karena bagaimanapun juga ini merupakan kita punya pekerjaan rumah dan tanggung jawab kita sebelum kita selesai di dunia ini karena bagaimanapun juga kita harus melakukan sesuatu yang terbaik buat industri ini karena selama ini kita sudah apa ya mohon maaf ya numpang makan, numpang kaya, dan numpang beken. Ya, begitu ya. Terima kasih banyak, Ibu Bapak sekalian. Mohon maaf bila mana ada yang salah, dan kemudian nanti kita akan coba usahakan lagi bikin sesi berikutnya. Terima kasih. Salam kami dari Etikat Academy, dari Bisa Asuransi dan Sunedu. Ya, sampai jumpa. Terima kasih. Salam sehat selalu, Pak Paidi, Pak Stefan, Bu Sinta, Ibu Bapak sekalian. Selamat siang, salam sehat. Siang semua. Selamat siang.